ruangan Bapak dan Ibu sudah ada recordingnya. Dan Ibu juga mau membuka dulu pintu untuk bor yang kedua Bapak dan Ibu, karena yang bor ketiga mah tetap tidak beranjak kan ya Bapak dan Ibu ya. Bor yang kedua. Jadi kita ada 3 bor, ada 3 kelompok. Ada kelompok 1, bor 1, kelompok 2, bor 2 ya Bapak dan Ibu, dan kelompok 3 adalah di main room. Ada di ruangan di sini tetap untuk kelompok 3. Baik Bapak dan Ibu, adakah yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan sebelum Bapak dan Ibu masuk ke ruangannya, ke bornya masing-masing? Adakah yang ingin didiskusikan dulu Bapak dan Ibu?
Assalamualaikum. Halo Mbak Atik. Waalaikumsalam. Tinggal Bu Dewi ya, Bu Dewi yang belum masuk ya. Ya, kita tunggu Bu Dewi dulu ya, Bu. Apa kabar Bu Atik? Baik, Ibu. Bu Titin bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Bu Dewi belum masuk. Oh, ini Bu Assalamualaikum Dewi. Bu Ucu, apa kabar Ibu? Bu Ucu lagi masuk di ruangan lain itu. Iya kayaknya ya. Ya, Bu Dewi belum itu ya? Iya ini. Coba saya itu dulu, saya WA Bu Dewi. Coba Ibu di WA. Saya WA dulu ya. Linknya dibagikan. Di itu linknya mah di link yang tadi Linknya WA. aja kayaknya, link yang tadi itu. Tuh, udah manggil Bu, itu gimana Iya. itu? Ini saya WA Bu Dewi. Linknya aja di share Bu. Dulu saya share dulu ya. Bu Dewi. Mana tadi linknya Mana ya? tadi ya link yang pertama. Nih ada udah aku share ya. Aku share ke Bu Dewi ya. Masuk, Bu Dewi. Halo saya. Di room 1 Bu Dewi. Bu Dewi mana tadi ya namanya ya? Bu Di Dewi. room 1 say. Bu Dewi siapa ya namanya ya? Di room 1 Bu Dewi. Ibu Atik, linknya ada di itu Atik, di nama Ibu WA yang tadi di siapa WA ya Bu Atik? Bu Dewi. Ya Ibu, sebentar Bu Dewinya belum hadir Ibu. Oh Bu Dewi yang belum ya. Bu Dewi lagi dihubungi Bu. Lagi dihubungin Mana Ibu. ya Ibu Dewi ya sayang ya. Bu Dewi Bu Dewi lagi ngambil payung Bu Atik. Kehujanan nih Bentar Ibu lagi dikirim linknya Ibu. Bor 1 yang itu yang tadi linknya di-share Coba itu Ibu intip dulu ke ruangan main room. Ya, ditunggu Bu Dewi. Ibu masih di main room nih. Ya. Sedang dihubungi Bu, sedang di bor 1 Ibu. Bu Dewi. Iya Bu Titin lagi nyari payung kayaknya. Iya Bu, sama hujan ya Bu. Di sini juga hujan. Iya sayang. Ada Bu Dewi masuk, ditunggu. Udah Bu. Nah, Ibu Dewi udah masuk. Kira masuk juga. Bu Dewi nyari payung dulu ya. Tadi salah Bu, salah kamar Bu Dewi. Salah kamar. Oke, baik Ibu Dewi silakan pimpin ya. Halo. Berbagi tugas dulu. Ibu Dewi sebagai apa? Presenter apa sebagai apakah MC? Ibu Atik sebagai apa? Presenter apakah MC apakah berbagi tugas dulu ya. Siap berbagi tugas lalu nanti saling menyampaikan nilai-nilai yang sudah dimiliki oleh masing-masing. Kemudian nanti baru merancang kegiatan apa yang akan dapat dibuat ya. Silakan ya. Ibu izin ya di-mute ya. Iya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Halo teman-teman. Halo Bu Titin, kita satu kelompok lagi. Ketemu lagi. Iya. Halo Bu Atik. Halo Bu Atik. Ya, salam kenal Bu Dewi. Halo Bu Atik, udah kenal kan kita ya. Oke. Enggak, masalahnya belum pernah satu kelompok nih kita. Iya, enggak apa-apa ya. Ini Oke, ya sekarang kita langsung membahas itunya aja Bu, tugas-tugasnya. Kira-kira tadi tugasnya itu ada yang sebagai presentasi ya, atau apa lagi tadi ya? Moderator. Oh, moderator. Kemudian sebagai notulen. Udah itu aja. Nanti kalau untuk Canva dan buat presentasi boleh deh nanti saya bantu, saya buatkan Canva. Nah, siapa yang mau presentasinya? Silakan, mau Bu Atik apa mau Bu Titin apa mau diserahkan ke saya terserah. Ayo kita bagi tugas aja ya. Gimana Bu Titin? Ayo. Dewi, saya kan kemarin udah pernah jadi moderator. Boleh. Ya, udah pernah ya. Jadi saya ganti tugas boleh? Boleh sekali. Kita berpengalaman yang lain ya. Saya juga kemarin udah jadi yang penyaji. Boleh saya jadi yang lain juga ya terserah. Saya yang notulen aja ya. Halo. Saya yang notulen aja ya. Kemarin saya yang bikin Canva soalnya. Oh gitu. Gitu. Gimana nih? Berarti
Berarti saya yang presentasi Bu Dewi. Boleh, yang presentasi Bu Titin ya. Oke. Ya, Oke, kita tentukan boleh. dari Sip. sekarang ya. Kita kelompok 1 ya kawan-kawan. Siap. Oke, Ibu-ibu Oke. kita kelompok 1, Dewi, Titin, sama Bu Atik. Moderator Bu Sebagai Dewi ya. Oke, Berarti Bu Dewi boleh. moderator. Siap. Saya akan belajar seperti siapa? Bu Eis tuh yang suaranya empuk, enak jadinya betul, betul. didengarnya, kita nyimaknya ya. Iya, betul. Moderator saya sendiri, Ibu Dewi. Kemudian yang penyaji atau Penyaji Ibu Titin ya. Penyaji itu Ibu Titin, Ibu Kurtini. Ibu Kurtini. Kemudian Ibu yang Titin apa Bu Kurtini? namanya iya Namanya Ibu Titin Kurtini namanya. Iya, tapi biasa dipanggil Bu Titin. Kalau saya manggilnya Bu Kurtini aja lah, lebih enak. Iya, terserah deh, boleh deh. Boleh, Oke. boleh. Terus notulennya Ibu siapa? Ibu Atik ya? Ya, betul. Oke, Ibu Atik notulennya. Oke. Nanti Ibu Atik notulen berarti sekaligus penyimpul ya. Penyimpul dari presentasi. Penyimpul dari presentasi kelompok kita ya, yang memberi kesimpulan. Iya. Nah, yang menjawab siapa nanti? Oke, karena kita kalau kemarin kan kita, kalau yang menjawab Mas siapa aja Ibu, Nah, kemarin sih benar. seperti itu. Iya benar. Tapi sebaiknya kita tentukan Biar nggak rebutan. biar nggak rebutan. Jadi biar terkondisi. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau menambahkan silahkan. Nah, Iya, oke. Yang menjawab kan pertanyaan kayak kemarin kayaknya ya paling 2 atau 3 gitu ya. Ya kalau memang 3 berarti kita berkesempatan untuk memberikan jawaban masing-masing. Tapi ketika ada salah satu dari kita yang mau melengkapi jawaban teman kita, boleh kita persilakan aja gitu aja ya simpelnya. Boleh. Tapi kalau misalnya hanya 2 pertanyaan, ya monggo siapa yang mau disepakati, nanti yang mau melengkapi atau memberi kesimpulannya atau melengkapi jawaban dari tanggapan dari teman kita siapa. Jadi kita saling kerjasama aja, biar kelompok kita terlihat kompak gitu ya, menyajikan materi yang di modul 1.2 ini ya, memberi. Bu Dewi, iya saya. Bu Dewi kan kita kan terbagi 3 kelompok. Mungkin kita ini dulu ya Bu Dewi, mungkin entar misalnya berarti masing-masing kelompok kan mengajukan pertanyaan ya nanti ya. Betul. Cuman kita nggak tahu masing-masing kelompok ini mengajukan 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan. Berarti kita biar tidak betul kata Bu Dewi tadi, biar kita tidak berebut menjawab, kita ditentukan dulu misalnya untuk kelompok 2, nanti pas kita kan presentasi. Berarti yang bertanya kan kelompok 2 dan 3. Betul. Jawab kelompok 2 itu siapa? Misalnya Bu Dewi, nanti Bu Atik yang menjawab kelompok 3 gitu ya. Kelompok 3, misalnya Bu Atik yang menjawab dan saya menambahi gitu. Boleh. Iya, kita atur seperti itu ya. Jadi tidak nanti biar rata gitu. Iya, betul. Oke, setuju saya dengan Bu Tini ya. Nah, langsung ke pembahasan diskusi kita di modul 1.2 ya. Tadi kan kita ditugaskan untuk pertama mengungkapkan dulu nih nilai guru penggerak yang sudah ada pada diri kita masing-masing ya. Kita bahas itu aja satu persatu ya. Mungkin dari saya dulu kali ya. Boleh. Kalau dari saya ada iklan ya, nggak apa-apa. Kalau dari saya yang sudah saya praktekkan di kelas mungkin ya, yang sudah saya praktekkan di kelas itu lebih ke kolaboratif dan lebih ke kolaboratif dan inovatif Bu. Kalau yang saya sudah laksanakan ya, kalau untuk berpusat pada siswa memang saya kurang menerapkan karena mohon maaf saya kan kebetulan mengajar bahasa Inggris, kemudian mengajar bahasa Inggris di sekolah. Nah, untuk biar anak biar anak tergerak duluan untuk membangkitkan semangat belajarnya itu kayaknya saya belum menguasai karena mungkin pertama keterbatasan mereka dalam memahami bahasa, kedua mungkin karena ya maklum karena bahasa Inggris mungkin mereka juga belum paham nih materi yang saya maksud itu apa. Jadi kalau untuk berpusat pada anak memang saya untuk
untuk materinya ya, saya belum berpusat pada anak, lebih ke teacher center. Saya jadi menjelaskan dulu materi apa yang saya sampaikan hari itu, saya jelaskan dulu, baru saya kasih gambarannya, nanti baru latihan. Nah, kalau yang kolaboratif sama inovatif itu sudah saya lakukan karena saya lebih sering mengadakan apa sih namanya, belajar kelompok. Karena kalau belajar sendiri, keadaan siswa di sekolah saya itu apa ya, keadaan siswanya kurang bersemangat kalau mereka belajar sendiri. Tapi ketika saya, "Ayo Nak, kita belajar kelompok hari ini," kita bentuk kelompok, 4 atau 5 kelompok, kemudian saya sajikan beberapa kuis atau beberapa games ya, mereka lebih terpacu, termotivasi untuk mengikuti pelajaran saya saat itu, pada hari itu. Itu sih yang sudah saya lakukan di sekolah ya, karena saya mengajar bahasa Inggris, jadi memang keterbatasan anak-anak itu, memahami kalau selain pelajaran bahasa Inggris mungkin anak-anak sudah ada gambaran, tapi ketika bahasa Inggris dan saya pun, ngajarnya kelas 9 jadi belum menggunakan kurikulum Merdeka baru tahun ini rencananya Iya. Juli ini. Jadi, saya belum terlalu mempraktekkan, P5 itu seperti apa, karena memang, saya udah 2, 3 tahun ini selalu ngajar kelas 9 dan sekolah kami baru, kurikulum Merdeka di kelas 9 ini Coba lihat pada ya, tahun kamu ini. udah punya. Ya, jadi kalau nilai guru penggerak yang sudah saya lakukan, yang sudah saya punya, yang sering saya lakukan di sekolah, yaitu tadi kolaboratif dan inovatif. Saya selalu mengadakan belajar kelompok, kemudian menugaskan mereka untuk membuat satu karya yang berhubungan dengan materi yang saya ajarkan. Mungkin itu saja. Silakan dari Bu Atik atau Bu Tini, kira-kira nilai apa yang Ibu sudah punya ya tadi untuk saya sendiri kebetulan nilai kolaboratif dan inovatifnya. Itu aja. Ya, Bu Dewi terima kasih. Ya. Kalau mungkin untuk dari saya sendiri, dari kegiatanku guru penggerak yang sudah saya alami di sekolah, selain dari murid ya, mungkin sama seperti yang tadi sudah Bu Dewi paparkan, kalau untuk dengan teman sejawat sendiri, ada kolaboratif yang sudah kami lakukan, yang sudah saya lakukan itu diantaranya saya sudah melakukan coaching Bu Dewi. Oh iya. Dengan teman sejawat dan juga kebetulan berarti itu coachingnya membahas perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas ya Bu ya? Iya betul. Ya. Kebetulan juga di sekolah saya itu kan ada Kombel. Kombel ya. Iya, ada Kombel dan di Kombel itu kita sering satu sama lain berkolaborasi, ada yang jadi narasumber, ada yang saling presentasi gitu Bu Dewi. Ya. Ya. Jadi mungkin kalau dari saya itu lebih ke implementasi kepada sesama rekan sejawat, yaitu secara coaching dan kolaborasi yang mengadakan Kombel belajar sesama teman sejawat itu. Ibu waktu itu pernah jadi coachingnya dalam materi apa Bu? Waktu itu saya coaching kan sama teman sejawat itu kita saling bertukar ide ya, tukar pikiran. Waktu itu materinya kepada kesulitan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Ibu sebagai ini berarti ya pemateri atau narasumber kali ya? Iya waktu itu. Jadi kesulitan anak ya? Iya. Fokus kan anak kan kadang fokus untuk belajarnya itu susah gitu nerima pembelajaran, kita saling. Ibu punten, Ibu maaf. Kita itu dikasih waktu berapa lama ya? Takutnya kita keasikan mengobrol tentang nilai diri kita sendiri sampai kita nggak mempersiapkan apa-apa. Mungkin nanti dibilanginnya sampai berapa menit ya? Ya mungkin nanti sekitar 4:30 kali Bu, 4:30 lewat. Yang penting kita simpulkan dulu nih untuk untuk nanti kita sajikan di ruang main room nanti. Kira-kira nilai apa kita aja. asik ngobrol tentang nilai-nilai kita, terus tiba-tiba sampai waktunya udah habis gitu, kita saking kasih kan nih, takutnya begitu aja. Enggak sih, enggak. Nanti Udah berarti udah nih ya, sekarang dari saya sendiri tadi kolaboratif sama inovatif, kemudian Bu Titin juga dari apa tadi? kolaboratif dengan rekan sejawat dan coaching untuk
kemajuan ini ya, minat belajar anak ya. Iya, betul betul. Nah, sekarang dari Bu Atik sendiri, kira-kira apa yang Bu Atik punya atau apa yang Bu Atik pernah lakukan biar nanti kita gabung, kita rangkum, oh iya kelompok kami sudah melakukan ini ternyata gitu. Nanti kita ambil satu kekuatan yang di Bu Kurtini ada, di saya ada, di Bu Atik Betul, juga ada gitu. betul. Kesimpulannya nanti kita Betul, jadi betul, satu. heeh. Oke, Gimana Bu Atik? kalau saya karena di PAUD ya Bu ya, Ya. berbeda dengan di SD dengan di Ibu Ibu Dewi di mana? Di SMP, Bu. Nah, Bu Dewi di SMP, Bu Kurtini di SD. Di SD. Terus terang kalau di PAUD itu lebih berbeda Ibu, karena kalau Iya. kami di PAUD itu memang sudah mulai berpihak kepada murid. Jadi itu aja, karena walaupun kita sudah mempunyai perencanaan, kita sudah mempunyai RPP, tiba-tiba kalau anak itu tiba-tiba melihat sesuatu hal yang aneh dan mereka bertanya, itu kita langsung berubah RPP kita itu berubah gitu, seperti itu. Jadi menyesuaikan ini anak ya Bu ya, Menyesuaikan dengan kebutuhan anak, jadi berpihak pada anak gitu. Karena kalau kita paksakan misalnya dengan RPP kita, ya anak itu langsung kayak, "Ibu itu aku mau nanya itu," gini, ya kan berbeda ya dengan SD dengan SMP gitu. Iya, betul. Itu saja sih Kalau kolaboratifnya ada nggak Bu, kolaboratif atau misalnya nilai kalau untuk mandirinya? kolaboratif ya saya sebagai sesama teman saling merefleksikan cara ngajar kita bagaimana gitu, seperti itu aja sih Bu. Oke ya. Bu Dewi, berarti ya. Berarti kalau saya boleh menyimpulkan dari masing-masing yang sudah kita sampaikan, intinya kita berpihak pada murid. Iya, Pembelajaran berpihak kepada murid, yang di dalamnya itu ada kolaboratif, mandiri, salah satunya itu ya Bu Dewi kayaknya ya. Gini, jadi gini aja, kan tadi nilainya yang sudah kita terapkan di sekolah dari pemikiran kita bertiga, tadi nilai yang sudah diterapkan ya ternyata sudah hampir lengkap ya. Tadi Bu Atik sudah berpihak pada murid, kolaboratif juga, kemudian saya dan Bu Titin juga sama, kolaboratif, sama inovatif juga ya, mandiri juga. Nah, berarti semua nilai sudah ada pada kelompok kita. Nah, kira-kira kegiatan apa yang akan kita, tadi kan kita kan tugasnya merancang ya, merancang satu kegiatan di sekolah, merancang satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki pada tiap rekan. Nah, kita udah tadi nilainya sudah ada yang sudah kita punya. Nah, sekarang kita rancang satu kegiatannya apa. Tadi kan kata Ibu Pasil, boleh kegiatan di sekolah atau boleh kegiatan kita sebagai guru penggerak. Kira-kira mau seperti apa nih Bapak Ibu? Kalau lebih luasnya sih ini ya, kayaknya kegiatan di sekolah ya Bu Dewi ya. Kegiatan di sekolah ya? Kayaknya lebih banyak materinya ya. Oh gitu, ya boleh. Karena kalau kegiatan sekolah yang bisa mencakup untuk PAUD, SD dengan SMP gitu Bu. Iya betul. Oh jadi, berarti kalau misalnya kita mau ngangkat kegiatan P5 boleh nggak Bu? Di PAUD udah ada belum? Di PAUD udah ada kegiatan P5 belum Bu Atik? Terus terang ya Bu, saya waktu di TK lama itu memang kami tidak menjalankan P5 gitu. Ambil colokannya dulu. Sebentar ya Bu, saya mau itu dulu, mau apa? Ya. Mau ini lowbat itunya baterainya. Kalau kami di TK lama itu belum menjalankan P5, tapi di TK baru ini ada rencana untuk mengadakan P5, yaitu tentang kebangsaan. Rencananya itu kita mau mengadakan P5 tentang kebangsaan, maksudnya tentang tanah air. Mungkin dengan mengenalkan makanan, pakaian, seperti itu. Oh gitu, boleh. Ya, gimana? Berarti kita sepakati aja ya. Ya boleh. Kita sepakati aja, kita merancang kegiatan di sekolah aja kali ya Bapak Ibu-ibu ya. Lebih luas ya Bu Dewi materinya. Ya udah, berarti kita rancang kegiatannya kegiatan implementasi kepada murid ya, kegiatannya apa? Implementasi P5 kali ya? Implementasi P5 di sekolah gitu aja kali ya? Di sekolah boleh. Oke, kita ambil ya. Implementasi kegiatan P5 di sekolah. Implementasi kegiatan
P5 di sekolah. P5 di sekolah dengan nilai apa tadi ya? Kita kolaborasikan. Punya nilai kemandirian gitu masuk nggak Bu Dewi? Sebentar ya, mengimplementasi kegiatan P5 di sekolah dengan apa ya? Dengan kekuatan nilai guru penggerak aja kali ya gitu. Boleh. Betul. Menarik sekali judulnya Bu Dewi. Implementasi kegiatan P5 di sekolah dengan nilai kekuatan nilai guru penggerak. Dengan nilai kekuatan guru penggerak. Dengan kekuatan nilai guru penggerak. Ya udah. Nah, Bu Dewi nanti tugasnya berbentuk apa? PPT atau berbentuk apa Bu Dewi? Ya, nah kita sepakati mau apa, mau PPT, apa mau video, apa mau poster. Tapi kalau saya hanya bisa paling buat poster atau video di Canva, PPT juga bisa sih, kita sepakati aja deh. Tapi nanti kita kalau biar lebih menarik PPT-nya kita kasih ya tadi yang Bu Fasil sampaikan. Kita kasih tambahan foto kita bersama, foto Bu Fasil, kemudian foto pengajar praktiknya juga PP-nya gitu. Kemarin kan saya udah buat seperti itu ya. Saya sebenarnya udah buat PPT yang kalau diklik itu sudah bisa bergerak, tapi Bu Tri menyampaikannya tidak dibergerakin gitu. Oh, gini aja. Kalau misalnya sudah dalam bentuk video, itu khawatir ini Bu, khawatir apa ya? Khawatir tidak sama antara yang kita sampaikan dengan gambar gitu sih. Jadi memang kemarin itu saya itu buatnya PPT. Jadi kan kalau PPT itu kan kalau mau kita menyampaikan presentasi kan tinggal diklik gitu saja tuh. Nah, itu sebenarnya kalau Bu Tri menyampaikannya dengan cara mengklik itu dia keluar satu kita bicara, keluar satu kita bicara. Tapi kemarin itu menyampaikannya Bu Tri itu dalam terlihat yang saya lihat ya masih bentuk mentahnya gitu loh. Gitu. Yang nggak apa-apa sih. Itu kan sebagai presentasi kita aja di ruang kolaborasi. Tapi nanti kalau kita upload untuk tugas kelompok bisa ditambahkan suara-suara kita, suara penjelasan yang ada di karya yang kita buat. Ibu-ibu, ini tadi kan kita ambil temanya implementasi kegiatan P5 di sekolah dengan kekuatan nilai guru penggerak. Kira-kira mau dipersempit lagi nggak? Ini kan sangat luas nih. Ya, seperti apa tuh Bu Dewi? Misalnya kegiatan P5 tentang apa gitu. Jadi dipersempit lagi ya? Mau melebar ya? Dipersempit lagi nggak kira-kira menurut ibu-ibu nih? Apa ya? Perlu sih kita misalnya satu tema gitu aja. Iya, jadi misalnya kan yang P5-nya itu loh Bu Ati. Jadi P5-nya itu dipersempit lagi biar nggak melebar. P5-nya misalnya kalau nggak salah ya, kalau yang saya ikuti di sekolah kelas 78 itu ada tema apa sih kemarin tuh ya demokrasi kayak gitu ya. Budaya lokal. Tema apa lagi ya? Saya juga soalnya saya ngajar kelas 9 nih, belum tahu kurikulum merdeka nih. Kalau saya temanya tema anak-anak Bu, tema anak usia dini. Jadi iya, berarti kebudayaan lokal dong. Masuk nggak Bu Ati? Boleh ya. Kalau kearifan lokal bisa diterapkan di TK juga, di PAUD juga. Betul, seperti kayak kemarin tuh. Misalnya tarian. Iya. Misalkan gini, tadi kan kata Bu Dewi kan boleh kita mengirimkan foto. Nah, gimana kalau ditambahin foto anak-anak? Boleh. P5 itu nah, untuk melengkapi. Sebaiknya kegiatan P5 yang ada di sekolah kita, Bu. Kita kan udah, mungkin nanti saya minta ke rekan saya di sekolah, nih kegiatan P5 yang kemarin tentang kearifan lokal, foto-foto kegiatannya nanti kita gabung. Ini kegiatan P5 di sekolah Bu Atik, ini kegiatan P5 di sekolah Bu Tini, ini kegiatan P5 di sekolah saya. Nah, itu nanti betul. Nanti baru kita kaitkan dengan nilai yang ada pada kita sendiri nih yang harus kita praktekkan sebagai guru penggerak gitu sih menurut saya. Kita ngambil intinya tentang apa? Kearifan lokal buat kearifan lokal aja ya. Kearifan lokal itu luas Bu, luas. Kearifan lokal kita tentang apa? Lebih spesifik lagi. Tentang apa? Coba tentang apa? Kan
Kalau Tangerang kan kemarin seperti kemarin tuh ada tarian, ada makanan, seperti itu tuh. Kita lebih spesifik lagi bisa gitu. Kalau di sekolah saya kebetulan sudah melaksanakan kearifan lokalnya, makanan daerah Kota Tangerang, Nah, itu sama bisa itu. sama ini apa sih namanya, tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Iya. Tangerang. Udah pernah di sekolah saya. Di Bu Kurtini bagaimana pernah? Sama kayak Bu Dewi. Makanan ya, berarti kita Ya. ngambil makanan saja ya. Boleh makanan khas Boleh. daerah ya. Iya boleh. Jadi Ya, lebih benar. lebih spesifik lagi gitu ya. Iya benar. Jadi nggak melebar ya Bu Atik ya. Ya, Benar. betul. Berarti pada intinya gini ya. Jadi kita itu mau buat satu kegiatan, Iya. implementasi kegiatan P5 tentang kearifan lokal gitu aja ya, kearifan lokal di sekolah dengan kekuatan nilai guru penggerak. Nanti kalau kita persempit lagi kearifan lokalnya apa, kita mengangkat tentang makanan khas yang ada di daerah. Betul. Nah, itu kira-kira maaf ya Ibu, kira-kira mau kita bahas yang ada di Kota Tangerang aja apa di beberapa daerah gitu. Tangerang aja kali Bu Dewi lebih ini. Tapi kalau di Tangerang aja sangat sedikit ya saya. Kalau saya kemarin sih di beberapa daerah juga, pokoknya kearifan lokal tentang makanan daerah tersebut. Gitu. Kalau misalnya di beberapa daerah, berarti kita ngambil berapa daerah, misalnya 2 atau 3 gitu, atau 1? Ya nggak usah banyak-banyak sih ya, paling 3 kali ya. 3, boleh. 3 biar kita beda-beda daerah. Oh iya benar. Jawa, Sunda, sama misalnya apa Betawi, apa betul. Yang terdekat aja dengan kita Bu. Boleh. Yang anak-anak itu kan kalau tentang daerah-daerah itu kan pahamnya kan paling Jawa ya, Jawa, Jakarta gitu. Betawi Tangerang sendiri aja anak-anak usia anak TK tidak paham makanan khas Tangerang itu, tidak paham gitu. Padahal ada di sekitar kita ya. Betul. Berarti apa Bu Dewi? Kita berarti ngambil Jawa, Betawi sama satunya Sunda. Tapi kan kita maksudnya nggak fokus ke situ nyebut ini. Kita fokusnya nih, kita ngerencanain kegiatan P5 dengan kekuatan nilai kita apa tadi, kolaborasi sama apa gitu ya. Coba saya cari referensi dulu ya. Minimal kita ada temanya misalnya jadi kalau berpihak kepada murid itu misalnya kita sebagai guru besok kita mau mengadakan P5 dengan tema kita kearifan lokal, yaitu tentang makanan. Jadi anak-anak silahkan kalian mau membuat apa seperti itu. Jadi itu berpihak pada murid. Jadi murid langsung, oh iya Bu, aku mau buat ini. Jadi itu terserah murid. Iya betul. Oh iya betul. Ya gambarannya kayak gitu ya Bu Atik ya. Ya gambarannya seperti itu. Jadi tujuan pertama Ibu Guru tuh Bu Guru misalnya ya kita pura-pura lah ada nanti saya maunya Jawa, saya maunya ini. Jadi anak itu di situ bebas menentukan mereka mau menyajikan P5-nya itu dengan bentuk makanan apa yang mereka suka gitu. Oh iya. Boleh. Ya, kalau berpusat pada murid seperti itu Bu. Iya. Nggak apa-apa Bu. Itu ntar kita angkat satu nilainya itu kan berpusat pada murid. Terus nanti nilai kedua misalnya yang kolaboratifnya pasti kan mereka kolaboratif sama. Ya, kolaboratif mereka bekerja sama dengan atau membuat per kelompok ya. Misalnya kita sudah tahu nih oh siapa yang Jawa siapa nanti yang Jawa silakan membuat apa satu makanan apa gitu, nanti tolong bekerja sama membuat menyajikan bagaimana menyajikan membuat sampai hidangan itu jadi seperti itu kolaboratif. Mandirinya juga dapat tuh ya kayaknya. Mandiri juga dapat mereka membuat sendiri kan. Iya benar. Inovatifnya mereka juga bisa belajar dengan mereka praktek langsung. Nah, seperti itu kan Bu. Iya benar. Jadi emang kayaknya sih kan tadi kan kalau yang ditekankan di pertanyaan di LMS yang saya cermati ya, yang saya pahami entah itu literasi saya yang kurang atau apa,
yang saya pahami itu hanya 1 nilai guru penggerak ya. Tapi kalau secara di prakteknya kayaknya nggak bisa deh, memang harus semua nilai yang kita Iya, pakai. iya betul. Itu 5-5-nya bisa masuk gitu. Kayaknya bisa dimasukin Bu Dewi, 5-5-nya. Bisa ya, ini saya juga lihat Keterkaitan semuanya Bu Dewi, lihat keterkaitan. Ya, referensiannya juga. kita sebagai guru penggerak kan memberikan kebebasan anak untuk memilih. Kita Iya. memang menyampaikan satu tema, tapi anak-anak bebas memilih mau apa mereka. Aku mau makanan ini Bu, ini. Oke, sudah menyampaikan sarannya mereka, lalu kita tampung, kita langsung oke kalau kayak gitu kita mandiri membuat kelompok yang sesama sama satu jenis jenis makanannya, atau daerah Jawa maunya yaudah oke kalau Jawa kita mau buat apa, saling kerjasama buat apa, 1 atau 2 makanan seperti itu Bu. Iya boleh. Kayaknya kesimpulannya udah dapat ya Bu Dewi ya. Dapat dia bisa kolaborasi. Semangat Bu Atik. Semangat Bu Atik. Ini mah kalau Bu Atik mah guru senior saya ini. Senior banget ini Bu Atik nih, udah pengalamannya udah jauh ini. Kalau saya masih masih harus banyak belajar Bu. Pengalamannya di TK ya Bu. Jadi kalau ke SMP, ke SD itu yang ya saya juga mempelajari dari anak-anak saya ya. Anak saya kan ada yang SD, ada yang SMP gitu. Kalau SD itu mereka masih belum terlihat mandiri Bu gitu. Sebenarnya padahal SD itu harusnya sudah bisa mandiri dengan cara membuat. Tapi sebenarnya kalau PAUD itu untuk membuat itu tidak bisa gitu. Belum bisa. Ya kalau untuk PAUD, untuk misalnya membuat makanan, misalnya kalau makanan Jawa itu apa tuh, itu kita belum bisa kalau untuk anak usia PAUD gitu. Mungkin kalau diterapkan ke SD, SMP mungkin mereka bisa. Ya Bu Dewi. Gitu. Saya izin sholat dulu ya, udah jam 5 kurang. Iya boleh. Nanti kita gantian ya. Saya dulu ya. Boleh. Iya. Boleh. Lanjut diskusinya lanjut. Iya. Ya, oke baik. Gitu Bu. Jadi kalau di TK terus terang memang kalau untuk mengadakan P5 dengan ada makanan gini-gini pasti butuh orang tua ya kan? Betul. Butuh orang tua untuk membantu atau mendampingi anak agar mengenal makanan-makanan khas gitu, kearifan lokal kita. Tapi kalau di SD, di SMP mungkin itu bisa dilakukan karena pengalaman saya juga waktu itu di SMP membuat makanan itu ya lumayan bagus gitu untuk anak mengetahui cara pembuatannya dan lain-lain. Pada bisa mandiri ya Bu Atik ya. Ya kalau di SMP di SD mungkin bisa ya. Kalau seperti itu mungkin di SD bisa ya. Bisa Bu Atik, terutama untuk kelas tinggi ya. Kelas tinggi dari 4, 5, 6 itu bisa untuk untuk biasanya kita pakai 4, 5, 6 ya, 4, 5, 6. Kalau 1, 2, 3 itu masih butuh bantuan pendampingan. Masih perlu pendampingan. Orang tua. Betul, masih pendampingan orang tua. Iya, betul. Mereka hanya mengenalkan makanan-makanan dan mereka mungkin mencicipi rasa. Kalau yang saya lihat dari teman-teman saya itu, jadi mereka ada berbagai makanan dan anak usia TK itu mereka mencicipi ini loh makanan Padang, mereka mencicipi seperti ini rasanya, terus makanan apa mereka mencicipi seperti itu. Tapi kalau berarti mandirinya itu belum ada kalau di usia PAUD itu. Berarti kalau misalnya kita mencermati ya, kalau di SD atau di SD apa SMP mungkin bisa ya. Iya. Sebenarnya gini ya, untuk kearifan lokal dari makanan itu sendiri kalau untuk di Kota Tangerang menurut saya itu kan sudah lengkap ya. Ada semua ya Bu Atik ya. Di Kota Tangerang misalnya mau sate Padang ada, mau gudeg ada, mau ini yang Betawi kerak telur ada. Hanya saja anak-anak tidak tahu ini makanan ini asalnya dari daerah mana gitu ya Bu Atik ya. Jadi kalau ada P5 ini memang membantu anak-anak mengenal budaya juga, budaya kuliner gitu ya dari kearifan lokal. Betul. Ya. Kadang-kadang anak-anak laksa itu ada di sekitar sekolah, tapi mereka tidak tahu kalau laksa itu dari Tangerang.
Iya, betul. Bu Atik ngajar di Apalagi mana anak Bu usia Atik? PAUD, Bu, nggak Di ngerti. mana? Anak usia PAUD ngertinya cuma McD, McD ya KFC. zaman makanan terkini. Ya, Benar. kalau untuk usia makanan begitu-begitu mereka memang belum dikenal ya begitu. Iya. Kadang Mungkin kita jadi make untuk yang itu aja ya, Bu, mungkin ya SD kelas 4 sampai 4, 5, 6 SMP bisa ya? ya bisa. Ya, kita pakai nanti kalau ditanya ya mungkin untuk SD usia 4 sampai usia 4 ke 4, 5, atas 6 ya. kelas tinggi 4, 5, 6. Jadi Ya, dia 4, 5, 6 sampai ke SMA bisa lah itu. bisa. Mulai ya, berarti mulai dari kelas 4, 5, 6 sampai kelas tertinggi lainnya ya. Iya, bisa ke SMP bisa. Jadi tadi Ya, kita udah berarti kita pertama berpihak kepada berpusat kepada Baik, anak ya. kelompoknya Ibu Atik gimana Bu Atik? Selesaikah kita? tinggal Belum kesimpulan, Ibu, Ibu. sudah Iya. dapat sih untuk kegiatannya, cuma lagi Iya, untuk sayang. membahas apa sajanya baru mau kita tulis dulu Bu. Waktunya berapa lama Ibu? Oh, nah, kita ke main room lagi nanti bisa masih dilanjutkan diskusinya ya. Kita Ibu. kan nanti di sesi presentasinya di hari Senin ya sayang ya. Jadi Iya, nanti Bu, Iya, masih iya. betul Bu. kita bisa berdiskusi kembali. Ibu, Untuk maaf. ini untuk room ini Ibu kita berapa menit ya Bu? Oh, masih belum selesai. Bu Atik masih merequest waktu. Iya, Sudah, belum. Oke, dikit baik lagi ya, Ibu Bu Atik ya? kasih sekitar 5 menit lah ya. Oh, Iya. baik Ibu. Oke, Bu, siap. Baik, siap. silakan. Oke, Bu Atik lanjut, Bu Tri. Ya, terima kasih Dewi, Ibu. ya. Iya, Bu, terima Izin kasih. Nah, Ibu, ini kan karena kita tinggal 5 menit ya. Ya. Mungkin kita akan buat grup saja ya bertiga. Iya, grup rahasia. Bu Atik tadi kan kesimpulannya Pembahasannya belum selesai. iya, Bu Atik nanti kan kesimpulannya kan udah dari Bu Dewi ya, dari judulnya Bu Dewi udah catat kan. Ya, implementasi kegiatan P5 tentang kearifan lokal di sekolah dengan Kekuatan dengan nilai ya, dengan kekuatan nilai guru guru penggerak. penggerak, iya. Berarti kita gini aja Bu, nilai-nilai guru penggerak tadi kan pertama berpusat kepada anak ya. Iya. Kita sedikit langsung cepat aja Bu. Bu Dewi kasih catatan kecilnya, nanti dibaca Bu Dewi yang baca di room 1 ya. Di room 1, di yang pas kumpulan itu Bu Dewi, Bu Atik. Jadi ya gini aja, nggak apa-apa. Kita membahas aja sampai 5 menit lagi Bu. Oke. Jadi kita berpusat kepada anak, berarti guru menyampaikan tema gitu ya, tema tentang kearifan lokal, tentang budaya makanan khas ya. Kita ngambil 3 berarti Watik. Nanti dulu ceritanya kita budaya khas dulu aja Bu. Iya boleh. Budaya khas budaya makanan khas ya, salah makanan. Guru menyampaikan tema tentang kearifan lokal, tentang budaya makanan khas yang ada di Indonesia dulu aja ya. Iya boleh. Yang ada di Indonesia. Tapi harus dibilangin Bu Atik makanan khasnya daerah mana, takutnya melebar. Oh iya, ya habis itu kan ini kita maksudnya berpusat kepada anak Bu. Oke. Kemudian yang kedua guru memberikan kekuatan apa dong? Kebebasan. Izin sebentar ya, aku ke toilet ya. Iya. Iya. Nah, berarti tinggal saya sendiri dong. Iya, ada saya udah selesai sholatnya. Udah selesai sholatnya. Iya. Oke. Ibu ini karena kurang berapa menit lagi Bu Dewi, jadi segera dibahas ini. Iya. Jadi kan nilai-nilai guru penggerak itu kan tadi satu berpusat kepada anak ya. Ya. Ini langsung diinin aja, jadi
contoh guru berpusat kepada anak itu kan karena kita tentang makanan khas, berarti guru menyampaikan tema tentang kearifan lokal. Guru menyampaikan tema tentang kearifan lokal, budaya, makanan khas yang ada di Indonesia, gitu aja dulu ya. Boleh, boleh nanti anak tinggal mengeksplor apa yang mau dibuat atau ditampilkan pada saat Ya, kegiatan P5. berarti terus lalu yang kedua guru memberikan kebebasan anak untuk apa tadi? Memilih ya. Ya, memilih sesuai dengan ininya sendiri buat memilih sesuai ini tadi rencana kegiatannya ya Bu Atik ya? Iya. Iya, rencana kegiatannya di situ. Jadi guru memberikan kebebasan anak untuk memilih sesuai makanan khas gitu aja ya. Boleh. Kalau untuk nilai-nilai yang sudah kita terapkan nih tadi dari Bu Tini, dari Bu Atik dan dari saya sendiri, itu tadi udah ada pengalaman masing-masing ya, bahwa kita udah kayak Bu Tini tadi kan Bu Atik kan tadi sudah berpusat pada anak karena di PAUD itu walaupun sudah dirancang modul atau perencanaan pengajaran, tapi ketika melihat kondisi anak itu menyesuaikan ya, kita harus berpusat pada anak. Itu berarti Bu Atik sudah menerapkan nilai guru penggeraknya tadi yang pembelajaran yang berpusat pada anak. Kemudian tadi dari saya sendiri kan, kalau dari saya sendiri tadi yang kolaboratif sama inovatif, di mana saya itu dalam setiap pembelajaran memang sudah menerapkan. Jadi anak-anak itu proses pembelajarannya secara berkelompok. Mereka berkolaborasi. Berarti itu berarti gini aja Bu, kan kita menyusun aja gitu. Jadi berpusat kepada anak kan tadi saya sudah menyampaikan, guru menyampaikan tentang ini, terus guru memberikan kebebasan, lalu kita ngambil ke nilai mandirinya gitu loh. Oh, ke nilai mandirinya. Ya, ke nilai mandirinya berarti anak nilai mandirinya ya anak merancang, itu kan anak sudah berusaha merancang apa yang mau disajikan pada kegiatan P5 itu berarti kan sudah ada nilai mandiri pada anak. Jadi tidak harus ya mungkin mereka ada sih ya proses bertanya sama gurunya, Bu kira-kira apa, ada mungkin proses ke situnya. Tapi kan secara tidak langsung itu membangun nilai kemandirian pada anak ya. Silahkan kalian pilih apa misalnya yang mau kalian tampilkan di kegiatan P5 itu gitu kan. Itu nilai kemandiriannya menurut saya ya. Kalau menurut Bu Atik seperti apa coba? Iya nggak apa-apa Ibu, betul itu. Anak merancang makanan gitu ya, makanan khasnya ya. Dengan anak membuat atau merancang yang akan ditampilkan di P5 itu udah ada nilai mandirinya menurut saya ya. Gitu. Kalau kolaboratif juga sudah masuk ya. Itu kalau reflektif bagaimana Ibu? Reflektif itu lebih ke di akhir kegiatan. Biasanya kalau yang saya tahu di sekolah saya itu di akhir kegiatan setelah penampilan P5 itu ada kegiatan refleksi nih, bahwa misalnya nih ada tadi kekurangannya seperti ini, terus ada kelebihan saat kegiatannya seperti ini gitu, di reflektifnya sih. Nanti maaf ya kalau di saya kan untuk proyek P5 itu pasti dibentuk satu panitia. Nah, siapa nanti yang akan panitia untuk prosesnya ya, yang PJ-nya untuk biar berjalan sesuai dengan rancangan yang sudah direncanakan. Nah, itu nanti setelah kegiatan pasti kita ada reflektif, dan reflektifnya bukan hanya guru saja yang sudah, misalnya kegiatan P5-nya ini nih, bukan hanya guru saja yang direflektif, tapi kita juga mereflektif ke siswanya. Oh iya, kalian sudah melaksanakan P5 ini gitu kan. Jadi kekurangannya apa, kelebihannya apa gitu ya. Itu kalau kegiatan reflektifnya seperti itu menurut saya. Oke. Berarti kita semua nilai-nilai guru penggerak sudah ada. Nilai guru penggeraknya menurut saya memang tidak bisa kita tidak bisa kita pilih satu persatu, tapi nyambung ya.
Tapi memang semuanya itu dari 5 nilai itu berkesinambungan. Betul, betul. Pasti kita akan mengarahkan anak untuk, belajar Kolaborasi. sesuai dengan ininya sendiri. Kita juga pasti mengarahkan anak untuk bekerja sama, itu kan udah ada nilai kolaboratifnya. Kita juga kemandiriannya tadi, anak sudah, memilih proyek apa yang mereka akan tampilkan, udah itu. Nah, inovatifnya itu, oh iya, saya akan menampilkan ini, berarti kan udah ada inovatifnya juga. Iya, inovatif kan mereka misalnya, makanan itu disajikan seperti itu dengan penampilan yang mereka inginkan, tampak cantik juga seperti itu, ya. Mungkin nanti kita tanyakan lagi sama Ibu Pasil, apakah dari ke-5 nilai itu, hanya kita, simpulkan 1 nilai saja yang kita ambil dari rencana yang akan kita buat atau seperti apa, nanti kita, tanyakan kembali. Kalau menurut saya memang 5 nilai itu memang berkaitan. Iya, karena berkaitan Ibu. Karena kita pun harus berpusat kepada anak, kita juga harus mandiri, membuat anak juga mandiri, ya kan. Kita juga sebagai apa tadi, mendorong kolaborasi kan, berarti kita juga membuat anak itu juga kolaboratif. Terus mereka juga untuk berpikir, inovatif, kita paling memberikan contoh gambar-gambar yang sekiranya ini tapi mereka sendirilah yang akhirnya menentukan, hasil akhirnya. Iya, betul. Sepakat Bu Atik. Keren. Saya sih tadi yang seperti di awal saya sampaikan. Ibu-ibu cantik keren habis, tapi waktunya sudah habis. Ya, Ibu padahal kita lagi seru loh Ibu. Iya, saya bahas lebih dalamnya lagi nanti ibu-ibu nih bertiga, nanti masih bisa ada waktu ya. Nanti disampaikan hanya sekilas saja nanti di main room ya Bapak Ibu, ibu-ibu ya sayang ya. Yuk di main room ya sayang. Terima kasih. Baik kelompok 2. Balik lagi ya ke room awal ya Bu. Iya, ini ditinggalkan ya, balik lagi ke main room ya. Main room udah keluar dulu ya Bu ya. Teman-teman ya, di sini live ya. Terima kasih Ibu Atik, Ibu Titin, Ibu Dewi. Yuk bergabung ke main room kembali. Hebat semuanya, kompak ya. Baik, Ibu Dewi, silakan. Kelompok 2, terima kasih sudah melaksanakan diskusinya dengan kompak. Baik, nanti disampaikan di waktu presentasi. Terima kasih kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.